Halo Sobat Agroteh, selamat datang di channel Agroteh Education. Jadi, di video pertama channel Agroteh Education ini, kita bakal membahas suatu rencana bisnis pertanian terintegrasi. Nah, sebelumnya Sobat Agroteh udah pernah dengar belum tentang pertanian terintegrasi? Ayo, gimana? Udah pernah dengar belum? Nah, jadi pertanian terintegrasi adalah sistem yang menggabungkan berbagai sektor pertanian seperti perkebunan, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan produktivitas lahan. Nah, konsep ini memanfaatkan interaksi sinergis antar berbagai komponen sistem pertanian, di mana limbah dari satu sektor digunakan sebagai input untuk sektor lainnya, gitu ya, demi menciptakan sistem pertanian tertutup yang minim limbah. Nah, sistem ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada input eksternal seperti pupuk kimia. Selain itu, pertanian terintegrasi mendukung konservasi lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan ketahanan pangan melalui diversifikasi produk. Nah, nanti bakal kita bahas nih, diversifikasi produk dari rencana bisnis kita apa aja gitu ya. Nah, tentunya pertanian terintegrasi ini memerlukan gitu manajemen yang sangat baik, di mana kegagalan dari satu sektor ya dapat berdampak buruk untuk sektor lainnya gitu ya. Tapi manajemen yang baik ini mampu mencapai keseimbangan ekologis dan stabilitas ekonomi dalam jangka yang sangat panjang gitu. Nah, sekarang kita masuk aja ya ke rencana bisnis pertanian terintegrasi. Jadi, konsep integrasi yang kita punya yaitu menggabungkan tiga komoditas, kelapa sawit, ayam petelur, dan ikan nila dengan komoditas utamanya yaitu kelapa sawit yang dimanfaatkan buahnya untuk dijadikan minyak kelapa sawit mentah atau corn palm oil atau disingkat CPO gitu ya, yang nantinya akan kita jual kemana. Karena CPO ini merupakan bahan baku dari pembuatan minyak goreng, margarin, deterjen, atau produk-produk kosmetik gitu. Jadi target penjualannya ke industri-industri yang membutuhkan CPO gitu ya. Industri-industri pembuatan produk-produk yang tadi karena memang butuh CPO gitu. Nah, dari proses pengolahan uh, buah kelapa sawit menjadi CPO ini menghasilkan menyisakan gitu tandan buah kosong karena kan proses pemisahan buah segar, buah kelapa sawit dari tandannya, tentunya tandanya tidak dibawa untuk menjadi CPO kan ya, untuk menjadi CPO. Nah, tandan buah kosong ini akan kita olah untuk dijadikan pupuk kompos organik. Dan pupuk kompos organik ini nantinya akan dijadikan input untuk lahan kelapa sawit gitu ya, untuk perkebunan kelapa sawit. Selain tandan buah kosong, ada juga limbah lainnya yaitu bungkil inti sawit. Nah, bungkil inti sawit ini akan kita olah lagi untuk dijadikan pakan ternak ayam gitu ya, dengan meningkatkan tingkat kecernaannya dengan proses-proses tertentu gitu ya, untuk meningkatkan uh, kadar proteinnya, untuk meningkatkan nutrisinya gitu ya, dengan menyesuaikan untuk ayam petelur gitu ya. Nah, dalam proses meningkatkan dalam proses ini, dalam proses pengolahan bungkil inti sawit ini ada proses fermentasi gitu ya. Nah, di proses fermentasi ini kita akan memanfaatkan aroma dari proses fermentasi untuk apa? Untuk menarik perhatian lalat black soldier. Nah, kalau lalat black soldier gitu, emang kenapa gitu? Jadi lalat black soldier atau black soldier fly atau BSF ini itu emang suka dengan aroma fermentasi gitu. Dengan sendirinya mereka akan datang di sekitaran aroma fermentasi, dengan sendirinya mereka akan bertelur, dan telur ini nantinya akan menghasilkan apa coba? Akan menghasilkan larva lalat atau maggot. Nah, maggot ini nantinya kita akan jadikan pakan untuk pakan untuk ikan nila gitu. Selanjutnya ayam petelur. Nah, dari ayam petelur ini yang kita manfaatkan itu telur ayamnya gitu ya, telur ayam organik. Karena kan proses pertanian ini semuanya organik ya. Memang mengutamakan organik gitu, jadi hasilnya juga telur ayam organik. Selain telur ayam yang untuk dijual, kita juga akan memanfaatkan limbah dari ternak ayam itu, yaitu kotoran ayamnya gitu ya, kohe ayamnya. Untuk apa? Kan tadi eh, ada maggot gitu ya, telur yang menetas menjadi maggot gitu. Dan maggot-maggot kecil ini nanti kita akan kasih pakan dari
kohe ayam gitu ya. Terakhir, ikan nila. Yang dimanfaatkan dari komoditas ini adalah ikan segarnya untuk dijual. Selain dijual secara langsung, kami juga akan memproduksi ikan tersebut untuk dijadikan produk filet nila beku. Dalam proses produksi ini akan menghasilkan limbah yaitu jeruan ikan yang tidak terpakai. Nah, jeruan ikan ini akan kami gunakan untuk pakan larva lalat, pakan untuk maggot gitu. Nah, tentunya dalam budidaya ikan nila juga akan menghasilkan limbah air kolam gitu ya. Air dari kolam ikan nila yang penuh unsur hara ini akan digunakan untuk irigasi pada perkebunan kelapa sawit. Nah, itu dia itu dia konsep integrasi yang digunakan ya. Limbah dari satu komponen akan dijadikan input untuk komponen lainnya demi menciptakan sistem pertanian tertutup yang minim limbah. Diversifikasi produk dari komoditas kelapa sawit. Yang pertama ada crude palm oil, yang kedua kompos organik, yang ketiga pakan ternak dari bungkil inti sawit. Lalu komoditas dari ayam petelur ada telur ayam organik. Lalu komoditas ikan nila ada ikan nila segar dan filet ikan nila beku. Lalu komoditas hasil integrasi yang pertama maggot atau larva black soldier fly yang diberi pakan dari kohe ayam dan jeroan ikan nila. Dan yang kedua maggot kering untuk pakan supaya lebih awet. Peluang dan ancaman perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor pertanian strategis di Indonesia yang memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Sebagai penghasil utama minyak kelapa sawit CPO dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mendominasi pasar global. Namun di balik potensi ekonominya, budidaya kelapa sawit juga menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun persaingan di pasar internasional. 2. Komoditas ayam petelur. Peluang dan ancaman komoditas ayam petelur. Budidaya ayam petelur merupakan salah satu subsektor peternakan yang memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan protein hewani di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian, konsumsi telur terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya nutrisi. Telur tidak hanya menjadi sumber protein utama, tetapi juga bahan baku penting dalam industri pangan dan kuliner. Namun, dalam pengembangannya, budidaya ayam petelur menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, lingkungan, maupun ekonomi, yang memerlukan solusi berkelanjutan untuk memenuhi produktivitas dan daya saing di pasar. Peluang dan ancaman komoditas ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar yang memiliki potensi besar di Indonesia. Contoh, potensi pasar domestik dan global. Di antaranya ada permintaan tinggi di pasar domestik. Ikan nila merupakan salah satu ikan konsumsi favorit di Indonesia karena harga yang terjangkau dan kandungan nutrisi yang tinggi. Lalu potensi ekspor. Pasar ekspor ikan nila terus berkembang, terutama di Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah. Lalu produk olahan. Diversifikasi produk seperti ikan nila asap, abon ikan, dan nugget nila membuka peluang pasar baru, terutama di segmen makanan siap saji. Lalu pasar restoran dan hotel. Ikan nila memiliki permintaan tinggi dari sektor kuliner, terutama restoran seafood dan hotel, yang membutuhkan pasokan ikan berkualitas tinggi secara konsisten. Lalu ada ancaman dan tantangan dalam budidaya ikan nila. Yang pertama, tantangan teknis. Di antaranya pengelolaan kesehatan ikan. Penyakit seperti streptokokus dan serangan parasit dapat menyebabkan kematian massal jika tidak ditangani dengan baik. Lalu kualitas air. Budidaya nila sangat bergantung pada kualitas air. Pencemaran air akibat limbah domestik atau industri dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan. Lalu yang kedua ada tantangan ekonomi. Contohnya fluktuasi harga. Harga jual ikan nila di pasar domestik sering berfluktuasi, yang dapat mempengaruhi pendapatan petani. Oversupply di pasar lokal juga menjadi ancaman. Dan yang ketiga ada tantangan sosial. Contohnya persaingan dengan komoditas lain. Ikan nila harus bersaing dengan komoditas perikanan lain seperti lele dan patin yang juga memiliki pangsa pasar besar di Indonesia.
target pasar dan strategi pemasarannya. Dalam konteks integrasi kelapa sawit, ayam petelur, dan budidaya ikan nila, pendekatan strategi untuk target pasar berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan, memanfaatkan tren pasar yang mendukung produk organik, lokal, dan ramah lingkungan. Untuk kelapa sawit, permintaan minyak sawit berkelanjutan meningkat terutama di kawasan Eropa dan Amerika Utara, di mana sertifikasi seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil dapat menjadi keunggulan kompetitif. Pasar ini mencari minyak sawit yang tidak berkontribusi pada deforestasi atau kerusakan lingkungan. Untuk ayam petelur, tren menuju telur organik dan bebas kandang berkembang pesat terutama di kalangan konsumen yang peduli kesehatan. Tren ini sejalan dengan praktik pertanian terintegrasi yang ramah lingkungan. Sementara itu, ikan nila juga mengalami peningkatan permintaan dalam aquaculture berkelanjutan, dengan konsumen dan pengecer mencari ikan yang dibudidayakan secara bertanggung jawab sesuai pedoman seperti yang tercantum dalam Global Sustainable Aquaculture Roadmap. Untuk menembus pasar ini secara efektif, petani dapat fokus pada sertifikasi yang memverifikasi praktik berkelanjutan seperti sertifikasi organik untuk telur dan sertifikasi aquaculture berkelanjutan untuk nila. Sistem pertanian terintegrasi memungkinkan peluang promosi silang di mana satu produk mendukung pemasaran produk lainnya. Misalnya, nila yang dibudidayakan dengan pakan alami dari limbah kelapa sawit atau pupuk organik dari kotoran ayam untuk perkebunan kelapa sawit. Pendekatan holistik ini menarik bagi konsumen yang memprioritaskan keberlanjutan dalam sistem pangan. Selain itu, membangun jaringan lokal dengan pengecer, layanan makanan dan eksportir sambil menekankan keterusuran dan sumber yang bertanggung jawab dapat meningkatkan daya saing produk hasil integrasi.